Halo, perkenalkan nama saya Nandito Fibel Vidura dengan NIM H02230992. Di sini saya akan membuat video mengenai penggunaan aplikasi SPSS dan RStudio untuk analisis data pada praktikum perancangan percobaan dan analisis data ini. Yang pertama, kita akan ke aplikasi SPSS terlebih dahulu. Di aplikasi SPSS ini, kita masukkan dulu datanya, masukkan data rancop 2025. Tunggu sebentar. Oke, setelah itu untuk di bagian replication ini type-nya kita ganti ke string. Dan pastikan untuk measure-nya untuk redox and total dan AVP ini pada measure scale. Selanjutnya kita akan analisis normalitas, yaitu kita klik analyze, lalu non-parametric test, legacy dialog, satu sampel KS. Kita masukkan semuanya ke test variable list, lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian SM6-nya ini menunjukkan data tidak normal karena di bawah 0,05. Oleh karena itu, selanjutnya yaitu kita lakukan transformasi data. Klik transform, compute variable, lalu kita beri nama redox underscore 1. Lalu di numeric expression-nya ini kita tulis rumusnya S U R I dalam kurung. Kita masukkan redox ini di sini. Lalu dikali, kita kasih tanda bintang 2. Lalu oke. Selanjutnya transform lagi compute variable. Kita masukkan untuk n totalnya underscore 1. Untuk ini kita masukkan n totalnya. Lalu klik OK. Selanjutnya transform lagi compute variable. Kita buat untuk P tersedianya. Di sini yang dimasukkan yaitu AVP. Kita klik OK. Setelah itu kita lakukan uji normalitas lagi, yaitu sama pada analyze, non-parametric test, legacy dialog, satu sampel KS. Nah, yang dimasukkan yaitu hasil dari transformasi tadi. Nah, ke sini. Yang ini kita tes variablis. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah menunjukkan untuk redox dan n total sudah lebih dari 0,05, jadi datanya itu sudah
normal, namun P tersedia masih di bawah 0,5 sehingga data P tersedianya ini eh, belum normal. Selanjutnya, kita lakukan uji non-parametric untuk P tersedianya. Kita klik Analyze, dia non-parametric test, terus kita klik Independent Samples, kita klik bagian Fields. Ini yang P tersedia, kita masukkan di test field. Untuk di groups-nya ini, kita masukkan dulu untuk MFC-nya. Setelah itu kita klik Settings, kita pilih Customize Test, checklist Kruskal Wallis One Way-nya. Setelah itu kita klik Run. Setelah itu kita masukkan lagi untuk yang komposnya. Klik Analyze, Non-Parametric Test, Independent Sample. Di bagian field ini, yang MFC kita ganti untuk komposnya di groups. Setelah itu kita run. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa datanya sudah normal karena sudah di atas 0,05. Selanjutnya, kita akan lakukan untuk uji ANOVA untuk melihat pengaruh dari kombinasi perlakuannya itu terhadap redox, N total, dan eh, P tersedianya. Yang pertama, kita klik Analyze, General Linear Model, Univariate. Kita masukkan redox underscore 1 hasil transformnya ke dependent variable. Lalu fix faktornya kita masukkan MFC dan juga compose. Selanjutnya klik model di bagian build terms. Kita masukkan MFC, lalu compose, lalu kombinasi keduanya yaitu kita shift MFC dan compose kita masukkan ke model. Oke, setelah itu kita klik continue. Lalu di bagian post hoc ini kita masukkan MFC dan compose-nya pada post hoc test for. Lalu kita checklist Duncan-nya. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini data menunjukkan bahwa dari ketiga perlakuan ini sudah lebih dari 0,05 sehingga perlakuan ini menunjukkan tidak berpengaruh terhadap redoxnya dengan subsetnya satu atau huruf A. Selanjutnya kita analyze untuk yang n totalnya. Parametric test, general linear model, univariate. Untuk redoxnya kita ganti n total underscore 1 yang sudah ditransform. Untuk di bagian modelnya masih sama. Di bagian pojoknya juga masih sama.
lalu klik OK. Nah, di bagian N total ini menunjukkan bahwa perlakuan MFC dan kombinasi ini di bawah 0,05 yang menunjukkan adanya berpengaruh terhadap N total. Namun, untuk kompos tidak berpengaruh terhadap N totalnya. Dengan subsetnya ada dua, satu dan dua yaitu A dan B. Selanjutnya kita analyze general linear model univariate. Selanjutnya yaitu untuk P tersedia. Kita masukkan ke dependent variabelnya. Modelnya masih sama dan post-opnya juga masih sama. Terus setelah itu kita klik OK. Nah, di sini data P tersedia menunjukkan bahwa ketiganya perlakuan ini menunjukkan di atas 0,05 berarti tidak berpengaruh terhadap P tersedia dengan subsetnya yaitu satu atau huruf A. Setelah itu kita lakukan uji korelasi. Yang pertama kita klik Analyze, lalu kita klik Correlate, lalu kita pilih bivariate. Nah, di sini kita masukkan redox skor 1 dan N total untuk melihat korelasi antara redox dan N totalnya. Sini kita pilih version dan detailed ini. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada untuk korelasi antara redox dan P tersedia. Kita klik Analyze, Correlate, Bivariate. Kita akan melihat interaksi antara redox dan P tersedia. P tersedia kita masukkan ke variabel. Sini redox dan P tersedia. Ini sudah sama, kita klik OK. Selanjutnya, kita klik lagi Analyze, Correlate, Bivariate. Kita akan melihat korelasi antara P tersedia dan N total. Kita masukkan N totalnya. Kita klik OK. Nah, di sini eh, ketiganya ini menunjukkan korelasi yang lemah. Selanjutnya, eh, kita akan lanjut ke pembuatan grafiknya. Kita klik bagian graphs, legacy dialog. Kita pilih scatter atau dot. Kita pilih yang simple scatter ini. Klik define. Nah, untuk y-aksisnya ini kita masukkan redox-nya. Dan untuk x-aksisnya kita masukkan n total.
Kita klik OK. Lalu kita klik dua kali pada grafiknya. Selanjutnya kita klik ini add fit line add total ini. Kita klik yang linear, close saja. Kita close lagi. Nah, di sini grafik korelasi antara reduction and total ini menunjukkan bahwa redox dapat diduga dari n total dengan persamaan regresi yaitu y sama dengan 69,13 minus 45,67 dikali x dengan koefisien R kuadrat linearnya itu 0,058. Selanjutnya kita lakukan dengan cara yang sama untuk melihat korelasi yang lainnya. Kita klik crops, revisi dialog, scatter dot, symbol scatter, divide. Untuk ini kita ganti x-aksisnya yaitu P tersedia. Jadi kita akan lihat antara redox dan P tersedia. Kita klik OK. Di sini kita klik dua kali pada grafisnya. Kita klik add fit line-nya tadi. Kita klik linear. Lalu kita close lagi. Nah, di sini redox dapat diduga dari P tersedia dengan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 40,65 minus 1,46 dikali X dengan koefisien R kuadrat linearnya 0,026. Lalu yang terakhir yaitu melihat korelasi antara P tersedia dan N total. Kita klik graphs, kita sudah dialog, scatter dot, symbol scatter, define. Selanjutnya kita akan ganti y-aksisnya ini menjadi n total. Lalu x-aksisnya x-aksisnya tetap di P tersedia. Selanjutnya kita klik OK. Kita dua kali grafiknya. Baik, ini masih sama. Kita close lagi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa n total dapat digugah dari P tersedia dengan persamaan regresinya itu Y sama dengan 0,12 plus 5,72 E min 3 dikali X. Eh, untuk analisis di SPSS mungkin cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan lanjutkan di RStudio. Selanjutnya kita masuk ke RStudio. Yang pertama kita import dataset terlebih dahulu. Kita klik Form Excel. Terus masukkan datanya yang data praktikan yang sudah di-download. Klik Open. Kita tunggu. Di bagian range kita ganti sesuai di datanya yaitu A1 sampai G33.
Setelah itu di bagian ulangan kita ganti menjadi numerik. Untuk MFC, kompos dan kombinasi tetap karakter. Untuk redox kita juga ganti di numerik. Dan total juga kita ganti di numerik dan AVP juga diganti ke numerik. Jika sudah, lalu kita klik import. Di sini sudah muncul, kita klik script. Di sini kita klik library, web your research, ya, library. Kita klik Nordpress. Lalu kita blok keduanya. Setelah itu kita run. Jika sudah, kita klik enter lagi. Kita klik delete dash. Kita masukkan data praktikan. Lalu logo dolar. Masukkan redox. Itu lakukan cara yang sama untuk data yang total dan ABP. Logo dolar dan total. Sekali lagi yaitu untuk ABP-nya. Nah, jika sudah kita blok tiganya, lalu kita run. Nah, di sini p-value-nya pada data redox, n total, dan AVP-nya menunjukkan p-value di bawah 0,05 sehingga data tersebut berdistribusi tidak normal. Jadi kita lakukan transformasi data. Caranya kita klik, kita masukkan datanya, setelah itu logo bulat, kita masukkan redox, kita beri underscore 1, ini begini, masukkan fungsinya 2, lalu kita ketik, kita masukkan data praktikan dan logo dolar, kita masukkan redox. Kita lakukan dengan rumus yang sama untuk N total dan AVP-nya. Di sini kita ganti untuk N totalnya. Kita beri underscore 1. Di sini kita ganti N total. Selanjutnya untuk AVP atau base tersedianya. Satu AVP. Kita beri underscore 1. Di sini kita ganti AVP. Nah, selanjutnya kita blok tiganya, lalu klik run. Setelah itu, jika sudah, maka kita uji normalitas lagi sesuai sama seperti yang sebelumnya. Kita klik delete test, kita masukkan data praktika, lalu logo dolar, masukkan yang sudah ditransformasi, yaitu redox underscore 1, enter.
Ini tes ada praktikkan input dolar kita masukkan yang n total underscore satu sama plus data praktikkan input dolar kita masukkan AVP-nya yang ada underscore satu yang atau sudah yang ditransformasi. Akhirnya kita blok ketiganya lalu kita klikkan. Nah, di sini bisa kita lihat di konsol bahwa data menunjukkan p-value pada redox dan n total ini sudah normal karena sudah di atas 0,05. Sedangkan untuk AVP-nya ini masih belum tersedia apa. Sedangkan untuk P tersedia atau AVP-nya ini belum atau masih terdistribusi tidak normal. Sehingga kita lakukan uji non parametrik dengan Kruskal Wallis. Caranya, nah, klik enter, kita klik Kruskal test, kita masukkan AVP-nya tadi, dari source 1 ini. Selanjutnya, kita klik FFC-nya, koma, kita masukkan data sama dengan ini, kita masukkan data praktikannya, kita lakukan hal yang sama. Di sini kita ganti untuk komposnya, rumah, data sama dengan, kita masukkan data praktikannya. Lalu yang terakhir, ini kita masukkan untuk kombinasi. Koma, dan data sama dengan data praktikan. Tiganya ini kita blok, lalu kita run. Nah, di sini sudah muncul data ketiganya ini p-value-nya menunjukkan di atas 0,05 atau ketiga perlakuan itu sudah terdistribusi secara normal. Setelah itu kita lakukan analisis. Kita klik analisis. Dan FRD dua yang FRBD dua fact. Kita klik, kita masukkan data praktikan. Ini kita beri. Nah, di sini tadi kita lihat bahwa data redox ada di kolom kelima dari 7 kolom.
Jadi kita klik di sini 5, klik 2, 7. Itu kita koma, masukkan data praktikan 25, $20, klik ulangan, koma, data praktikan lagi, $10, kita klik MFC, kita koma, masukkan data praktikan, $20, kita masukkan yang kompos, koma, 1. Selanjutnya kita blok, lalu kita run, jika sudah, kita klik print, masukkan analisis, selanjutnya kita blok dan kita run. Nah, di sini menunjukkan bahwa ketiga perlakuan ini kita nilai lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh terhadap redox dengan satu grup, di sini dengan satu grup atau huruf A. Selanjutnya untuk n total di sini menunjukkan pada kombinasi berpengaruh terhadap n total karena bernilai kurang dari 0,05. Di sini dengan dua grup yaitu A dan B. Lalu untuk P tersedianya eh, bisa dilihat nilainya ini lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh karena kurang dari 0,5. Maka menunjukkan adanya pengaruh terhadap P tersedia di sini dengan dua grup yaitu A dan B. Selanjutnya kita melakukan dan tes. Kita klik library, FSA. Di sini kita blok lalu kita run. Ya sudah, kita klik dan tes. Kita masukkan redox satu. Kita klik NFC, koma, data sama dengan data praktikan, koma, metode, metode sama dengan data si Pemberoni. Kita kopas saja. Untuk MFC kita ganti untuk kompos.
Enter. Di sini kita ganti untuk kombinasinya. Kita lakukan yang sama untuk N total dan AVP. Setelah itu kita blok ke 9 datanya. Setelah itu kita klik run. Di sini kita baca pada bagian PADC-nya ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada bagian PADC-nya ini semuanya menunjukkan lebih dari 0,05 sehingga tidak berbeda signifikan pada setiap perlakuan yang dilakukan. Selanjutnya kita lakukan uji korelasi. Untuk uji korelasi kita ketik korelasi, kita klik tes ini. Selanjutnya kita masukkan data pabrikannya, suhu dolar, kita masukkan redox underscore 1, lalu koma, masukkan data pabrikan, suhu dolar, kita masukkan N total. Untuk yang kedua, kita akan melihat eh, korelasi antara redox dan P tersedia. Di sini N totalnya kita ganti P tersedia atau AVT. Lalu yang terakhir kita akan melihat korelasi antara P tersedia dan N total. Di sini redoxnya kita ganti AVP. Lalu kita klik print, kita klik korelasi. Untuk caranya yaitu kita blok korelasi antara redox dan N total, kita blok lalu kita run. Selanjutnya di bagian print kita blok dan juga kita run. Nah, di sini menunjukkan adanya korelasi antara redox dan N total. Namun di sini korelasinya lemah karena di sini nilainya minus. Kita lakukan cara yang sama untuk melihat korelasi antara redox dan P tersedianya. Kita blok, lalu kita run. Kita blok print korelasi, kita run.
Nah, di sini juga menunjukkan adanya korelasi antara redox dan AVP. Dan di sini juga hasilnya minus sehingga korelasinya itu lemah. Yang terakhir yaitu korelasi antara P tersedia dan N total. Kita plot secara blok print korelasi lalu kita run. Di sini juga menunjukkan adanya korelasi karena tadi nilainya melebihi 0,05. Lalu di sini korelasinya itu kuat karena di sini nilainya plus atau tidak minus. Selanjutnya kita akan melihat grafiknya. Kita klik enter, kita library, kita klik pp plot 2, lalu library, pp pp. Selanjutnya library, kita masukkan GQ MISC. Lalu kita blok, lalu kita run. Sudah kita klik enter, kita akan membuat grafik kedugaannya. Kita klik ggplot, kita masukkan data grafik, data praktikan, koma, HES, lalu kita masukkan X sama dengan datanya kebetulan, kita masukkan redox skor 1, lalu koma, untuk Y-nya, kita masukkan data praktikannya, kebetulan, kita masukkan yang total underscore 1. Nah, sudah, di sini kita kasih tanda plus, lalu klik enter. Selanjutnya kita kopas dari juknis. Yang kita kopas dari juknis, kita masukkan di sini, lalu kita blok. Selanjutnya kita klik run. Nah, di sini maka muncul uh, grafiknya dengan persamaan Y sama dengan 0,779 min 0,00113 X dengan R kuadrat linear yaitu 0,04. Kita lakukan cara yang sama untuk korelasi yang redox dan P tersedia. Ctrl C. Di sini X-nya tetap redox underscore 1. Untuk Y-nya kita ganti AVP. Ya, underscore 1. Setelah itu kita blok dan kita klik run. Nah, di sini maka sudah muncul grafiknya dengan persamaannya yaitu Y sama dengan 4,32 min 0,0181 X dengan R kuadrat linearnya yaitu sama dengan 0,03. Lalu yang terakhir yaitu korelasi antara P tersedia dengan N totalnya. Kita Ctrl P. Di sini untuk X kita ganti menjadi AVP.
Transfer satu. Untuk Y-nya kita tetap di N total. Nah, itu kita blok, lalu kita run. Nah, di sini grafiknya menunjukkan persamaan yaitu Y sama dengan 0,68 plus 0,0159 X dengan R kuadrat finalnya yaitu 0,10. Sekian penggunaan aplikasi analisis data yaitu SPSS dan RStudio. Sekian, terima kasih.